Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah Masjid Abu Bakar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, semangat untuk bisa selalu beribadah secara maksimal di dalam bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Abu Bakar rahimani wa rahimakumullah, biasanya kita membaca bersama-sama sebuah kitab yang berjudul Umdatul Mar'ah, hadis-hadis yang berkaitan tentang para wanita. Namun pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit mengganti judul, tapi hanya pertemuan ini saja. Nanti insya Allah pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan kembali membahas buku yang sama. Pada pertemuan ini kita akan sama-sama membahas sebuah karya yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz atau Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala, seorang profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz bin Uthman Sindi hafizahullah ta'ala, salah satu pengajar, salah satu dosen di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Ini karya yang cukup bagus, yang judulnya adalah Muhimmatun Aqdiyah fi Ibadatis Siyam. Poin penting seputar akidah dalam masalah ibadah puasa.
Jadi insya Allah pada kesempatan ini kita akan membaca apa yang beliau sampaikan di dalam kitab ini, yaitu Muhimmatun Aqdiyah fi Ibadatis Shiyam. Poin-poin sekitar akidah atau seputar akidah yang ada di dalam ibadah puasa. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yang ini juga disampaikan oleh penulis atau disampaikan oleh Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, anna bainas siyami wal aqidah ribatun wathiq, bahwasanya antara ibadah puasa dengan masalah akidah ini ada kaitan yang sangat erat. Jadi tidak bisa dipisahkan antara ibadah puasa dengan ibadah atau dengan ilmu akidah. Anna bainas siyami wal aqidah ribatun wathiqun, bahwasanya antara ibadah puasa dan akidah itu ada hubungan yang sangat erat sekali, tidak bisa dipisahkan. Ibarat dua mata uang logam, dua sisi mata uang logam itu tidak bisa dipisahkan. Siam atau puasa erat kaitannya dengan akidah, dan akidah juga sangat erat kaitannya di dalam ibadah puasa. Kata beliau, fa hadithi fi hadhihi daqa'iq an ibadatis siyam. Kata Syekh Saleh, pembicaraan kita, apa yang akan kita bahas pada pertemuan singkat ini akan berbicara tentang masalah ibadah puasa. Lakin min jihatin ara'ani wa ikhwani bihajatin ila tadhkiri biha. Nah, ini yang penting. Mungkin kalau seorang ustadz atau ada seorang kiai atau ada seorang dai yang bicara tentang masalah puasa, mungkin banyak topik kajian mereka tidak jauh dari masalah fikih puasa, bagaimana cara puasa yang benar, bagaimana cara puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang membatalkan puasa, apa yang dimakruhkan saat puasa, dan seterusnya. Ini kebanyakan kajian-kajian ketika mau masuk bulan puasa dan ketika di dalam puasa seputaran itu. Oleh karena itu kata beliau, insya Allah kita akan bicara tentang ibadah puasa, tapi dari sisi yang saya sangat butuh untuk mengingatkan antum sekalian tentang masalah itu. Seperti yang tadi telah disampaikan, bahwa apa yang akan disampaikan oleh beliau adalah terkait masalah akidah. Apa hubungan akidah dengan ibadah puasa? Fa'unwanu hadhil muhadharah muhimmatun abdiyah fi ibadatis siyam, yaitu terkait masalah poin-poin penting seputar akidah yang ada di dalam ibadah puasa. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kalau kita bicara masalah akidah, maka akan terbetik di hati kita atau di pikiran kita terkait masalah syirik, mentauhidkan Allah, apa-apa yang dapat merusak akidah, merusak tauhid, apa-apa yang masuk dalam ranah syirik dan seterusnya. Itu kalau kita mungkin mendengar istilah kaidah atau membaca istilah al-aqidah. Namun pada kesempatan ini yang dimaksud dengan akidah adalah sesuatu yang lebih penting daripada itu. Kata beliau di sini, annaha mabahith imaniyah tata'allaqu bi a'malil qulub allati hiya min samimi mabahithil aqidah bal min arfa'iha. Kata beliau, pembahasan kita pada Muhimmatun Abdiyah fi Ibadatis Siyam, poin-poin seputar akidah dalam masalah ibadah puasa ini bukan hanya sekedar mana syirik, mana tauhid, tidak. Tapi ada yang lebih penting, bahkan pembahasan ini adalah pembahasan paling penting tentang masalah akidah. Intinya akidah adalah ini.
Apa itu intinya akidah? Adalah a'malul qulub. Bagaimana kita bisa mengerjakan amal-amal hati ini untuk Allah Ta'ala saja. Jadi ilmu akidah bukan hanya sekedar masalah ini tauhid, ini syirik, ini pembatal syirik, tidak. Tapi lebih daripada itu, annaha mabahith imaniyah. Pembahasan kita insya Allah pada kesempatan ini adalah pembahasan-pembahasan tentang masalah hati, pembahasan-pembahasan tentang masalah iman, yang itu sangat erat kaitannya dengan amalan-amalan hati atau dengan tazkiyatun nufus. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah adalah ilmu yang membuahkan akhlak yang baik. Akidah adalah ilmu yang membuahkan sikap, etika, attitude yang baik kepada sesama. Jadi sungguh salah jika ternyata kita belajar masalah akidah kemudian semakin keras hati kita. Karena inti tujuan akidah itu adalah terkait masalah tazkiyatun nufus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang banyak. Di antaranya beliau menyampaikan akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang mukmin yang paling sempurna akidahnya. Siapa mereka? Siapa kira-kira, Bu? Ahsanuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, paling sempurna akidahnya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi jangan sampai ketika kita belajar akidah kemudian ternyata malah memperkeras hati kita. Jangan sampai kita belajar akidah kemudian malah semakin keras kepribadian kita. Seharusnya seorang yang belajar akidah insya Allah akan membuahkan akhlak yang baik. Jadi belajar akidah akan membuahkan akhlak yang baik, dan akhlak yang baik merupakan buah hasil dari belajar al-aqidah. Ini hadis yang sangat erat sekali yang berkaitan tentang masalah akidah, masalah iman dengan akhlak. Akidah dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Akhlak adalah buah akidah, dan akidah yang benar akan membuahkan akhlak yang benar. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang mukmin yang paling sempurna akidahnya adalah mereka yang semakin baik akhlaknya kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada kesempatan ini kata beliau, wa qad ja'altu hadhil muhimmatil aqdiyah fi tis'i masaila. Ada 9 permasalahan yang ingin beliau utarakan di kesempatan ini. Tak tahu nanti mungkin kita bisa membahas 9 semuanya, atau mungkin hanya sebagian saja yang insya Allah menurut saya sangat penting dari 9 tersebut. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang masuk pada permasalahan yang pertama, terkait masalah akidah yang erat kaitannya dengan ibadah puasa. Jadi mungkin kalau boleh dibahasakan dengan enak, permasalahan akidah yang akan kita bahas pada kesempatan ini lebih erat kaitannya dengan masalah tazkiyatun nufus, pensucian diri, membersihkan diri, dan yang semakna. Kata beliau Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, pelajaran yang pertama, poin yang pertama, faidah yang pertama yang bisa kita ambil tentang masalah ibadah puasa adalah musyahadatu minnatillahi fit taufiqi lis-siyam fala haula wala quwwata illa billah. Kata beliau, permasalahan yang pertama atau faedah yang pertama
seputar akidah yang ada hubungannya dengan puasa adalah besarnya karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba, besarnya karunia besarnya karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba, atau besarnya nikmat, sama karunia, nikmat, anugerah. Besarnya karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba pada ibadah puasa. Ini poin yang pertama yang ingin beliau ingatkan kepada kita semua. Ayyuhal ikhwatul kiram, inna min anfa'il asya'i ilal abid syuhuda minnatillahi alaihi jalla wa ala fi ibadatihi. Di antara hal yang paling bermanfaat untuk seorang hamba, di antara hal yang paling bermanfaat untuk seorang hamba adalah seorang hamba itu menyaksikan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada dirinya, khususnya dalam masalah ibadah. Iya, kalau kita bicara tentang masalah nikmat Allah, maka Allah sendiri yang menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampaikan bahwa kalau seandainya kita mau lihat nikmat Allah, maka nggak akan mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah satu persatu. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam ayat yang lain, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada diri kalian itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih dalam keadaan sehat, nikmat dari Allah. Masih bisa mendengar, nikmat dari Allah. Masih bisa melihat, nikmat dari Allah. Masih bisa berjalan. Detik ini kita masih bisa menggerakkan jari jemari kita, nikmat dari Allah. Kita masih bisa merasakan haus, lapar, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa duduk mendengarkan kajian, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ngantuk, ada yang nggak ngantuk, juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semualah, apa saja yang kita rasakan pada hari ini, kata Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bahkan Allah sampaikan, dan Allah bertanya dengan pertanyaan yang sebenarnya kita nggak butuh jawaban, atau kita nggak butuh untuk menjawab pertanyaan dari Allah tersebut. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tubsirun. Tidakkah kalian melihat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut? Jadi kalau kita mau bicara nikmat Allah, maka Allah sendiri yang menyampaikan, kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara hal yang paling bermanfaat untuk seorang hamba adalah selalu menghadirkan bahwa dirinya di dunia ini tidaklah bisa berjalan kecuali dari Allah Ta'ala. Ini sesuatu yang paling bermanfaat untuk seorang hamba. Sesuatu yang paling bermanfaat untuk seorang hamba adalah menghadirkan selalu pada dirinya ketika dia sedang duduk, ketika dia sedang berjalan, ketika dia sedang ibadah, ketika dia sedang bekerja, ketika dia sedang bersama keluarga, ketika dia sedang sendiri, ketika dia sedang berdagang, ketika sedang berkendara, ketika sedang diem. Hadirkan selalu betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan kata Syekh Saleh Sindi, dan yang paling bermanfaat adalah hadirkan bahwasanya kita bisa ibadah itu juga karena nikmat dari Allah Ta'ala. Saya sering sampaikan, baik di tempat ini atau mungkin di tempat-tempat yang lain, bahwa kita itu bisa ibadah karena kita diberi hadiah oleh Allah Ta'ala.
kita bisa ibadah itu bukan karena kita sendiri yang karep untuk ibadah. Jadi hari ini, jam ini, panjenengan semua bisa hadir di pengajian Masjid Abu Bakar, itu murni bukan karena karep panjenengan sendiri. Karep itu bukan karena keinginan panjenengan sendiri. Walaupun mungkin flyer kajiannya sudah di-share kemarin. Oh, alhamdulillah, insya Allah besok hari Ahad ada kajian di Masjid Abu Bakar. Judulnya menarik, saya mau datang ah. Ini keinginan kita, ingin datang. Tapi hari ini kita bisa datang atau tidak, ini adalah murni Allah yang menggerakkan kita. Betapa banyak yang sehat mungkin gak bisa datang, betapa banyak mungkin yang sakit, tapi Allah gerakkan hatinya untuk bisa datang. Maka ini adalah sebuah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Sehingga ketika, ini intinya, ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita bisa sholat, bisa puasa, bisa zikir, bisa menuntut ilmu, ini bukan karena diri kita sendiri, tapi murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah paham seperti ini, lalu apa yang akan kita sombongkan dengan ibadah kita? Kalau kita sudah hadirkan bahwasanya kita ini ibadah yang gerakkan Allah, maka insya Allah tidak akan pernah kita melihat sinis orang yang mungkin belum beribadah seperti halnya kita ibadah. Karena kita sama dia yang belum ibadah seperti kita, bedanya hanya satu, dikasih hidayah sama Allah Ta'ala. Kalau saya belum dikasih hidayah sama Allah Ta'ala, mungkin kondisinya sama seperti teman saya yang mungkin belum kenal masjid, mungkin belum kenal jilbab yang benar, mungkin belum kenal pakaian syar'i yang benar, mungkin belum kenal sunnah yang benar. Mungkin kondisi saya sama seperti dia. Karena yang membedakan saya sama dia cuma satu, Allah masih berikan hidayah kepada saya. Maka ini kenapa hal yang paling bermanfaat kepada seorang hamba adalah selalu menghadirkan betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, khususnya dalam masalah ibadah. Lihat ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala singgung orang-orang Arab Badui. Allah Subhanahu wa ta'ala singgung orang-orang Arab Badui yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-17. Allah singgung keadaan orang-orang Arab Badui, surat Al-Hujurat ayat 17. Apa yang Allah singgung mereka? Kenapa Allah singgung mereka? Karena mereka datang bertemu dengan Nabi Muhammad. Orang Arab Badui itu orang yang tinggal jauh dari kota Madinah. Ibaratnya kalau boleh dikatakanlah orang gunung gitu. Orang jauh, orang pedalaman. Datang menemui Nabi Muhammad SAW, kemudian masuk Islam. Nah, orang-orang Arab Badui ini menganggap bahwasanya Nabi Muhammadlah yang butuh keislaman mereka. Mereka ketika datang ketemu Nabi Muhammad, kemudian memeluk agama Islam, seakan-akan di dalam benak orang-orang Arab Badui ini, Nabi Muhammad dan Allah lah yang butuh terhadap Islam mereka. Gitu ya, bisa dipahami insya Allah. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka merasa berjasa. Nih, aku sudah punya jasa. Nabi Muhammad utang jasa sama saya. Kenapa? Karena mereka punya pikiran, punya statement, punya pandangan bahwa Nabi Muhammad lah yang butuh terhadap Islam mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan tadi di surat Al-Hujurat ayat berapa tadi Bu? 17. Iya. Allah berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa atas apa yang telah mereka lakukan, yaitu mereka telah masuk Islam. Jadi mereka ketika masuk Islam, mereka menyangka telah berjasa kepada Nabi Muhammad, seakan-akan Nabi Muhammad lah yang butuh kepada mereka atas keislaman mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul la tamunnu alayya islamakum.
Jangan sekali-kali kalian merasa berjasa karena kalian telah masuk Islam. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi Allah lah yang menggerakkan hati kalian untuk bisa mendapatkan hidayah agar kalian masuk ke dalam agama Islam. Ini ayat sanggahan bagi kita yang mungkin berada di sebuah lembaga atau berada di sebuah komunitas atau berada di sebuah lingkungan yang kemudian muncul, kalau bukan karena aku mungkin sudah nggak bisa jalan tempat ini. Saya yang dulu babat alas tempat ini, kalau bukan karena saya mungkin nggak jalan lagi tempat ini. Maka na'udzubillah, ucapan ini seperti ucapan orang-orang Arab Badui. Mereka merasa berjasa. Ya mununa alaika an aslamu, seakan-akan Nabi Muhammad itu yang butuh kepada Islam mereka. Sehingga ketika mereka datang bertemu dengan Nabi Muhammad, Muhammad, kamu utang jasa sama saya Muhammad, karena saya sudah masuk Islam. Allah sampaikan, kalian bisa masuk Islam ini murni hadiah dari Allah. Dan Allah bisa saja kalau Allah tidak ngasih hidayah kepada kalian untuk masuk Islam. Jadi ketika kita bisa berkiprah untuk dakwah, itu artinya kita sendiri yang butuh kepada hal itu. Ada atau tidaknya kita di lembaga dakwah, lembaga sosial misalkan, maka itu tidak pengaruh sedikit pun. Jangan sampai pernah punya gambaran, punya statement, punya pernyataan, punya sesuatu dalam hati, merasa paling berjasa di antara yang lain. Kalau tidak ada aku, kalau nggak ada saya, mungkin nggak bisa jalan seperti ini. Siapa sih yang bisa diandalkan kalau nggak saya? Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati, itu bisa jadi membuat semua jerih payah panjenengan di lembaga tersebut, di tempat tersebut, di komunitas tersebut, di wadah tersebut hilang, tidak ada bekasnya. Jerih payah, capek, keringat, dan semuanya hilang. Kenapa? Karena panjenengan tutup sendiri dengan statement yang merusak amal panjenengan sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan bagi orang-orang yang sedekah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian merusak dan membatalkan sedekah kalian dengan kalian mengungkit-ungkit apa yang telah kalian berikan kepada orang lain. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini tadi memberikan penjelasan tentang dua hal. Yang pertama, nggak boleh kita pernah merasa berjasa sedikit pun. Yang kedua, yang ingin saya garis bawahi adalah balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah lah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kalian agar kalian mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sampaikan, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Saleh Sindi, bahwa orang ketika menghadirkan selalu nikmat Allah, selalu mengingat-ingat nikmat Allah, dan ini perintah juga dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, banyak dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya Allah berfirman, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah telah berikan kepada kalian. Dalam ayat yang lain tadi Allah sampaikan, wahai sekalian manusia, ingatlah selalu tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepada kalian semua. Ini perintah Allah agar kita selalu mengingat, agar kita selalu menghadirkan betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita semua. Orang yang ketika selalu mengingat Allah, selalu mengingat nikmat Allah, setidaknya ada dua buah yang bisa dia petik. Wala syakka anna syuhuda minnatillahi 'alal 'abdi fit taufiqi lil ibadah yujibu lin nafsi mahabbata rabbiha wa hamdihi wath thana'i 'alaihi.
Kata beliau, orang yang selalu menghadirkan nikmat Allah, betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya sehingga dia bisa ibadah kepada Allah, maka ini akan membuahkan dua buah besar, akan membuahkan dua faidah luar biasa. Kita ini kalau selalu ingat Allah, ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka setidaknya yang pertama, kita akan semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Kita punya tetangga, nggak usah tiap hari dah, nggak usah tiap hari ngasih makanan, sepekan sekali ngasih makan, atau mungkin sebulan sekali dia ngasih makan. Bulan ini Masya Allah saya dapat makanan dari tetangga saya, bulan depan dapat lagi, bulan depannya lagi dapat lagi. Itu hampir terus tiap bulan. Yang tadinya mungkin kita benci, kita cinta sama dia. Lah, kalau seandainya kita diberi kebaikan oleh manusia yang jarang, mungkin 1 bulan sekali saja kita bisa cinta kepada dirinya, kenapa kita tidak bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hampir tiap detiknya memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita segalanya? Ini kita bisa nafas nih dari Allah Ta'ala, kita bisa melihat dari Allah Ta'ala, kita bisa berbicara dari Allah Ta'ala, kita bisa mencium dari Allah Ta'ala, kita bisa menulis dari Allah Ta'ala, kita bisa duduk dari Allah Ta'ala, kita bisa berdiri dari Allah Ta'ala, kita bisa buang air kecil dari Allah Ta'ala. Betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Kalau seandainya kita diberikan kebaikan oleh orang saja kita semakin cinta kepadanya, lalu apa yang menghalangi kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kebaikan yang Allah berikan kepada kita tidaklah terhingga. Kemudian yang kedua, ketika seorang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin cinta kepada Allah, dan yang kedua akan semakin memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Poin intinya ini, kata beliau, wa hadzal mawdhu', pembahasan ini, yaitu pembahasan menghadirkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa ibadah, adalah perkara yang mungkin kita sering lupa. Wa hadzal mawdhu' minal umur allati naghfalu anha katsiran ya ayyuhal kiram. Kita bisa ibadah, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa masuk Ramadan, kita bisa puasa Ramadan, kita bisa ngaji Al-Quran, kita bisa sholatut tarawih, kemudian kita bisa ngasih iftar kepada orang, kita bisa ngasih sedekah kepada orang. Ini semua, ayo kata beliau, hadirkan bahwasanya kita bisa mengerjakan ibadah, segala macam bentuk ibadah di dalam bulan Ramadan ini murni mutlak 100% karunia dari Allah Ta'ala. Hadirkan perasaan ini, hadirkan bahwasanya tidak akan mungkin saya bisa beribadah di Ramadan kecuali bantuan dan nikmat dari Allah Ta'ala. Wa anta idza an'amta fi hadzal amr wajadta anna minallahi alaina katsiratun jiddan, kata beliau. Kalau kita mau lihat di dalam Ramadan ini lebih dalam bagaimana nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan dapati betapa banyak Allah berikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa ketemu Ramadan ini dan ibadah di Ramadan ini. Contohnya kata beliau di sini, Allah berikan kepada kita umur dan usia sehingga kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Istimewakah Ustadz kita bisa ketemu Ramadan? Iya, istimewa. Ya nggak perlu ditanya, istimewa mesti jelas. Seperti apa istimewanya? Saya ingin sampaikan sebuah hadis yang mungkin panjenengan ada sebagian yang sudah mendengarnya. Ini hadis menunjukkan tentang betapa istimewanya Allah berikan kepada seorang hamba nikmat yang Allah tidak berikan kepada yang lain, yaitu ketemu dengan Ramadan. Singkatnya adalah, orang yang ketemu dengan bulan Ramadan bisa maksimal ibadah di Ramadan, maka pahala yang akan dia raih itu lebih besar daripada orang yang meninggal mati syahid.
Saya mau cerita sedikit Ibu. Dan saya cerita juga apa yang diceritakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad namanya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah bercerita, dan kisah ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Thalhah bin Ubaidillah suatu ketika menyampaikan bahwa ada dua orang dari kabilah Bani Bali. Anna rajulaini jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min Baliyin. Ada dua orang dari kabilah Bani Bali namanya, bertemu dengan Nabi Muhammad, wa kana islamuhuma jami'a, dan mereka berdua sama-sama memeluk agama Islam, masuk agama Islam. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah bercerita, satu dari keduanya, orang yang pertama asyaddu ijtihadan, orang yang pertama lebih semangat ibadah, ibadahnya lebih banyak, lebih semangat dalam ibadah. Faghaza fastushhida, dan orang yang pertama juga ikut perang sama Nabi Muhammad dan meninggal mati syahid. Orang yang kedua kualitas ibadahnya biasa aja. Tidak disebutkan dalam hadis itu beliau ikut perang. Tidak disebutkan dalam hadis itu beliau meninggal mati syahid. Jadi meninggalnya biasa aja, tidak disebutkan ikut perang, dan juga kualitas ibadahnya biasa saja. Saya mau nanya sama panjenengan, menurut hemat panjenengan semua, orang pertama dan orang kedua mana yang lebih afdal? Kedua yang lebih afdal. Iya, kedua. Jenengan mungkin sudah tahu hadisnya ini, Bu ya. Kalau mungkin menurut pandangan kita, hematlah sudah. Sebelum kita selesaikan hadis ini sampai terakhir, mungkin yang lebih afdal adalah yang pertama. Bagaimana kok yang kedua lebih afdal? Wong yang pertama meninggal mati syahid. Yang pertama kualitas ibadahnya lebih baik daripada yang pertama, daripada yang kedua. Kenapa kok yang kedua lebih afdal? Mungkin menurut hemat kita yang pertama tentu lebih afdal. Tapi ternyata lihat kata Thalhah bin Ubaidillah, ternyata orang yang kedua walaupun meninggalnya tidak mati syahid, kemudian walaupun kualitas ibadahnya biasa-biasa saja, ternyata orang yang kedua diberikan umur berapa tahun lebih lama? 1 tahun lebih lama daripada orang yang pertama. Ketemu Ramadan, sholat di Ramadan, puasa di Ramadan, sujud di Ramadan. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, karena Thalhah bermimpi, ya Rasulullah, saya ngimpi tadi malam bahwasanya orang yang kedua ternyata dipanggil dulu masuk surga ketimbang yang pertama. Kata Rasulullah, bahkan bukan hanya itu wahai Thalhah, bukan hanya itu saja, derajat mereka berdua di surga itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Yang ketemu Ramadan, yang hidupnya lebih lama 1 tahun walaupun kualitas ibadahnya biasa saja, ternyata berada di langit. Yang meninggalnya mati syahid, kualitas ibadahnya lebih maksimal, lebih semangat, ternyata dia ada di bumi. Lihat ini. Ini nikmat besar. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan dalam ucapan beliau, lau qila li ahlil quburi tamannau, kalau seandainya orang-orang yang telah meninggal dunia, penghuni kubur itu dikatakan kepada mereka, berangan-anganlah kalian la tamannau yauman fi Ramadan, maka mereka pasti akan berangan-angan untuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Kita hari ini sudah melewati berapa hari? 8 hari. 8 kalau yang puasanya hari Ahad. Kalau yang puasanya hari Sabtu 9 hari. 9 hari kita melewati Ramadan. Orang yang telah meninggal dunia mereka pingin ketemu Ramadan cuman 1 hari. Kita 9 hari.
maka jadikanlah 9 hari ini introspeksi dan evaluasi apa yang telah kita lakukan di 9 hari yang lalu. Maka jangan sampai kita terulang kembali di 21 hari ke depan kalau yang kemarin itu kurang maksimal. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama bernama Sulaiman At-Taimi. Ada seorang ulama bernama Sulaiman At-Taimi rahimahullahu taala. Beliau tiap hari selalu mengingatkan anak-anaknya, mengingatkan istrinya, mengingatkan orang-orang yang ada di rumahnya dengan ucapan beliau, qumu fala'allakum la tudrikuhu ba'da amikum hadza. Ayo bangun, ayo semangat, ayo ngaji, ayo sholat, ayo baca Quran, ayo semangat terus untuk ibadah, karena bisa jadi kalian tidak akan ketemu Ramadan lagi setelah tahun ini. Bisa jadi Ramadan besok kita sudah tidak ketemu. Mungkin bisa jadi hari Ahad ini 10 April adalah pertemuan terakhir kita. Wallahu ta'ala alam, tidak ada yang tahu. Ramadan besok saya sudah tidak bisa lagi di sini, hanya tinggal nama saja. Wallahu ta'ala alam. Mungkin bisa jadi Ramadan besok hanya tinggal nama saja yang terngiang di tengah-tengah jamaah ini. Wallahu ta'ala alam. Maka Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kita bisa ketemu Ramadan adalah anugerah yang besar, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ini kalau orang menghadirkan nikmat ini, idzan syuhudu hadhil minnah la syakka anna lahu atharan fil ijtihad. Kalau kita menghadirkan nikmat ini, berapa banyak orang yang telah meninggal dunia mengharapkan untuk bisa ketemu Ramadan, dan saya bisa dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Maka kalau seorang menghadirkan yang seperti ini, insya Allah tidak diragukan lagi, dia akan lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita di Ramadan ini adalah kita ketemu Ramadan dan kita juga dalam keadaan muslim. Ini nikmat yang mungkin jarang kita rasakan. Kita masuk Islam itu kan pemberian dari Allah, dan Allah bebas mencabut keislaman seorang kapanpun yang Allah kehendaki. Dan hari ini Allah alhamdulillah masih berikan keislaman kepada kita, dan na'udzubillahi min dzalik kalau seandainya keislaman tersebut dicabut oleh Allah Ta'ala. Maka ini kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullahu ta'ala, qaunu hadza aw min tilkal minanil kubra aidan, di antara anugerah paling besar yang Allah berikan kepada kita, bal la'alla hadza min a'zamiha, bahkan kemungkinan nikmat ini adalah nikmat yang paling besar di antara sekian banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini adalah qaunu hadza syahril karim qad ja'ana wa nahnu walhamdulillahi wal minnatu wal fadlillahi ala dinil Islam. Masuknya bulan Ramadan ketemu dengan kita, dan kita alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Nikmat itu berupa dari Allah sehingga kita masih dalam keadaan muslim. Dan kata beliau, manallahu alaina bi an kunna muslimina mu'minina billahi wa rasulih. Undur ila ahlil ard kamhum. Coba kita lihat di belahan bumi yang lain, berapa jumlah manusia di atas permukaan bumi ini. Kamil ladzina astafahumullahu azza wa jalla minhum. Berapa banyak orang yang Allah pilih mereka sehingga mereka bisa masuk Islam. Dan dari sekian orang yang Allah pilih untuk Allah masukkan mereka ke dalam agama Islam, kita termasuk dipilih oleh Allah untuk masuk agama Islam. Dipilih oleh Allah untuk masuk agama Islam, bukan kita yang milih sendiri untuk masuk agama Islam. Dan ini mungkin nikmat yang jarang kita rasakan. Kita bisa masuk Islam, bisa memeluk agama Islam, bisa beribadah ketika kita muslim. Ya Rabb, alhamdulillah. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua sehingga kita kelak meninggal dunia juga dalam keadaan Islam.
Kemudian nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini adalah minnatullahi alaina birrizqi. Allah masih berikan nikmat kepada kita dengan kita masih punya rizki dari Allah. Nahnu nasum fi ahsani halin nuftir wa natasahhar. Kita hari ini puasa, nanti sore masih bisa makan enak, tadi pagi sahur masih bisa makan enak. Nanti sore kita masih bisa mungkin beli kolak, beli bubur sagu, beli gorengan, beli es degan, beli semacam-macam. Ini nikmat dari Allah, rezeki dari Allah Ta'ala. Bisakah kita menghadirkan itu ketika kita jajan di hadapan kita berbagai macam hidangan makanan, kita bisa membelinya? Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Tadi pagi kita bisa makan sahur, makan kurma, pakai sayur, pakai sambal, pakai jagung, pakai gerai. Ya Allah. Wa na'kul wa nashrab fima baina dzalika. Allahumma lakal hamdu ala hadhihi ni'amil azimah. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa makan enak. Berapa banyak di luar sana mungkin banyak orang yang belum bisa sahur kecuali hanya minum air putih saja. Berapa banyak mungkin di luar sana yang mungkin ketika kita masih jajan dihadapkan dengan berbagai macam hidangan makanan, dia hanya lihat kita ngiwis pingin beli tapi nggak bisa beli. Maka Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Istahdzir hadhihi ni'am kulliha, kata beliau, hadirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Maka insya Allah semoga dengan kita seperti ini akan semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hal yang penting yang perlu kita perhatikan terkait masalah seputar akidah di dalam bulan Ramadan adalah, kalau yang pertama menghadirkan betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang kedua adalah menghadirkan, kalau tadi yang pertama menghadirkan betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang kedua adalah menghadirkan betapa kurang sempurnanya kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Menghadirkan betapa kurang sempurnanya kita ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Dua poin ini, yang pertama tadi menghadirkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan, dan yang kedua menghadirkan betapa kurang sempurnanya kita ketika beribadah kepada Allah, adalah dua sebab terbesar Allah mengampuni dosa kita. Dua hal ini, mengakui nikmat Allah kepada saya begitu banyak, dan yang kedua mengakui saya kurang sempurna ketika ibadah, adalah dua hal yang insya Allah akan menjadi sebab terbesar kita diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Jenengan hafal doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini istighfar paling luar biasa, dinamakan Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar, istighfar terbaik. Kita biasa mungkin istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, tapi ini istighfar yang paling baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ada dua hal yang sangat erat kaitannya dengan apa yang tadi saya sampaikan. Yang tadi saya sampaikan mengakui betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan yang kedua mengakui betapa kurang sempurnanya kita ketika beribadah kepada Allah dan betapa banyaknya dosa kita kepada Allah Ta'ala.
Ta'ala. Ini dua sebab yang paling cepat mengantarkan seorang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dan dua sebab ini disampaikan oleh Rasulullah dalam Sayyidul Istighfar. Di lafaz mana itu? Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi. Ya Allah, aku mengakui ya Allah betapa banyaknya nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepada hamba. Poin yang pertama. Dan yang kedua, wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui ya Allah betapa banyaknya dosa yang saya lakukan kepadamu. Habis itu minta ampunan. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Maka inilah sifat orang yang beriman, Bapak dan Ibu. Ketika kita sudah ibadah, dan ketika ibadah kita harus hadirkan, kita tidak bisa ibadah kecuali dibantu oleh Allah Ta'ala. Dan sifat orang yang beriman yang kedua, selalu khawatir kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Gak boleh, dan bukan sifat seorang mukmin dia merasa pede kalau ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Gak boleh. Gak boleh punya perasaan dan tidak boleh menghadirkan PD ibadah kita sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri beliau, ketika turun surat Al-Mu'minun ayat ke-60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Ini surat atau ayat ini menggambarkan tentang sifat orang yang beriman dan orang-orang walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan dan hati mereka takut. Ini dalam ayat ini tidak disebutkan apa yang dikerjakan oleh orang-orang itu. Allah hanya sampaikan dan orang-orang yang telah mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan, hati mereka takut. Aisyah ketika itu bertanya, kira-kira mengerjakan apa ya kok sampai hatinya itu takut? Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka ini orang-orang yang berzina sehingga hati mereka takut kepada Allah? Apakah mereka orang-orang yang minum khamr sehingga hati mereka takut kepada Allah? Apakah mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah sehingga hati mereka takut kepada Allah? Apa kata Rasulullah? La ya bintas Siddiq. Tidak wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Humul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka ini adalah orang-orang yang berpuasa, mereka orang yang sholat, mereka orang yang sedekah. Lihat, disebutkan semua amalnya. Mereka orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang sedekah, tapi mereka takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ini sifat orang beriman. Ketika sholat, ketika puasa, ketika sedekah, tidak pede kalau amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Poin ketiga, cepat saja. Yang ketiga, masalah yang ketiga atau faedah yang ketiga dari buku ini yang disampaikan oleh Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala. Azim ma azzamallah. Ini masalah yang ketiga adalah agungkan apa yang telah Allah agungkan. Kalau tadi yang pertama menghadirkan betapa banyak nikmat Allah, yang ini agungkan apa yang Allah agungkan. Agungkan apa yang telah Allah agungkan. Azim ma azzamallah. Kita sekarang berada di dalam bulan Ramadan.
Bulan Ramadan adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Kita juga diperintah oleh Allah untuk beribadah puasa di dalam bulan Ramadan. Dan puasa adalah ibadah yang agung dan yang Allah agungkan. Maka ini intinya, adzim ma azzamallah. Agungkan apa yang Allah agungkan. Allah telah mengagungkan bulan Ramadan. Allah telah mengagungkan ibadah puasa. Maka kewajiban kita adalah mengagungkan apa yang Allah agungkan. Siyam ibadatun azzamahullah. Puasa adalah ibadah yang Allah agungkan. Bukti puasa adalah ibadah yang Allah agungkan adalah firman Allah dalam hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu untuknya sendiri. Illa siyam fa innahu li, kata Allah. Kecuali ibadah puasa, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Ta'ala. Semua ibadah seorang hamba itu untuk hambanya sendiri. Salat untuk hambanya, sedekah untuk hambanya, kecuali puasa. Fa inna siyama li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena puasa itu untukku, kata Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan betapa agungnya ibadah puasa. Wa zamanun wa syahrul Ramadan syahrun 'azzamahullah. Dan bulan puasa, bulan Ramadan adalah sebuah waktu yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Maka kata beliau, alaika an tu'azzima ma 'azzamallahu. Maka kewajibanmu sekarang adalah mengagungkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala agungkan. Bagaimana bentuk mengagungkan bulan puasa? Bagaimana cara mengagungkan ibadah puasa? Bagaimana cara kita mengagungkan bulan Ramadan? Di antaranya kata beliau ini ada 3 hal. Yang pertama, antahdzar ma'siyatallahi fi hadzal syahr. Hati-hati, jangan bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Ini diantara bentuk mengagungkan Allah adalah dengan kita tidak menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermaksiat kepadanya. Maka siapa yang bermaksiat kepada Allah, sejatinya dia tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Siapa yang bermaksiat di bulan ini, maka sejatinya berkurang pula pengagungan dirinya kepada bulan tersebut. Kemudian yang kedua, anturabita ala thuhuri jawarihika. Yang kedua adalah bentuk mengagungkan bulan Ramadan dan ibadah puasa adalah dengan kita menjaga anggota badan ini untuk selalu taat kepada Allah Ta'ala. Wa antahfadhaha illa an ta'atillah fatajidda wa tajtahida bima tastati'. Menjaga anggota tubuh kita untuk selalu taat kepada Allah Ta'ala. Semangat semaksimal mungkin, sungguh-sungguh melakukan apa yang kita bisa untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, di antara bentuk mengagungkan bulan Ramadan adalah menjaga semangat dari awal sampai akhir bulan Ramadan. Ini yang lumayan susah. Hari pertama semangat, hari kedua semangat, hari ketiga alhamdulillah, pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga ngeluh keruh. Banyak kemajuan di masjid-masjid dan musola-musola. Kemajuan softnya, yang tadinya diteratak, terataknya dilepas, pindah ke yang ada diskonnya. Ya, maka ini diantara bentuk mengagungkan bulan Ramadan adalah dengan menjaga selalu semangat untuk ibadah dari awal hingga selesainya bulan Ramadan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, sudah jam 11, masih banyak, masih ada 7 sebenarnya. Cuman wallahu ta'ala alam, ini yang bisa insya Allah saya lihat paling penting. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Mungkin kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan dipersilahkan. Wallahu ta'ala ala wa alam bissawab. Nggih, Bapak. Salat sunnah. Apabila
terakhir itu bukan apa yang bacanya dalam hati atau lisan. Pertanyaannya adalah apa yang dibaca di sujud terakhir? Doa apa yang dibaca ketika sujud terakhir? Apakah di dalam hati bacanya atau diucapkan? Oke. Yang pertama, sebelum saya jawab pertanyaan panjenengan, ada satu hal yang perlu kita luruskan bersama. Kadang di tengah-tengah masyarakat ada imam atau mungkin kita sendiri dulu memanjangkan sujud terakhir. Jadi kalau sujud terakhir itu yang lebih panjang daripada sujud-sujud sebelumnya, maka ini kurang tepat. Karena yang tepat dan sesuai sunnah adalah memanjangkan sujud di semua sujud. Jadi nggak usah mengkhususkan sujud terakhir. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa khaliqihi wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan penciptanya adalah ketika dia sedang sujud. Kemudian beliau Rasulullah menyampaikan kembali, fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah kalian membaca doa di sujud-sujud tersebut. Maka di sini kata para ulama disunahkan untuk baca doa dan silakan diperlama sujudnya, bukan hanya di sujud terakhir tapi di semua sujud. Itu jika kita sholat sendirian atau dengan keluarga yang biasa sholatnya panjang. Jangan ketika kita jadi imam kemudian sujudnya panjang sekali sehingga mengganggu orang-orang yang ada di belakang. Itu yang pertama. Jadi sunnahnya adalah sujud lama di semua sujud. Yang kedua, baru saya ingin jawab, apa yang harus kita baca ketika sujud di antara doa-doa yang ada? Maka wallahu ta'ala alam, satu hal yang ingin saya sampaikan juga, bahwa ketika sujud dan ingin berdoa dengan doa kita sendiri, jangan sampai lupakan membaca doa sujud itu sendiri ya. Karena membaca doa sujud itu wajib. Jadi misalkan kita mau doa dengan doa yang lain, maka baca doa dulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih misalkan, atau subhana rabbiyal a'la minimal sekali. Habis itu baru silakan panjenengan berdoa. Itu yang ingin saya juga sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, apa yang bisa kita baca Ustadz? Monggo baca doa apa saja yang panjenengan bisa. Jika panjenengan hafal doa-doa Nabi, maka itu yang lebih afdal. Karena kata para ulama, Syekh Abdul Razak menyampaikan di antaranya, doa yang paling afdal adalah doa yang redaksinya dari Al-Quran dan hadis. Ini doa yang paling afdal. Ustadz, doa yang paling afdal itu apa sih Ustadz? Doa yang paling afdal adalah doa yang redaksinya ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Contoh, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang afdal. Kenapa? Karena redaksinya ada dalam Al-Quran. Contoh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini afdal. Kenapa? Karena itu adalah dalam Al-Quran. Kemudian contoh dalam hadis, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa afdal. Kenapa? Karena redaksinya ada dalam hadis. Jika kita tidak hafal doa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad, maka monggo silahkan membuat redaksi doa piyambak, membuat redaksi doa sendiri. Jika di dalam sholat khususnya ketika sujud,
mau membaca doa dengan redaksi kita sendiri, kalau bisa menggunakan bahasa Arab maka bisa menggunakan bahasa Arab atau tidak menggunakan bahasa Arab, wallahu ta'ala alam, diucapkannya hanya di dalam hati. Apalagi kalau menggunakan bahasa Indonesia. Ya Allah, saya masih punya tanggungan utang ya Allah. Pada kesempatan sujud kali ini saya mau minta kepadamu dengan sangat tulus ya Allah, mudahkanlah saya untuk bisa membayar utang-utang saya. Ini pakai bahasa Indonesia, dibaca ketika sujud, maka tidak diperkenankan. Gimana caranya? Dibaca di dalam hati. Jadi apa doa yang paling afdal? Maka silahkan doa apa saja yang panjenengan butuhkan. Karena mungkin afdal bagi saya belum tentu afdal bagi panjenengan. Bagi saya afdalnya mungkin karena saya masih punya utang, ya saya doanya adalah ya Allah mudahkan saya untuk bisa melunasi hutang saya. Tapi bagi panjenengan mungkin doanya butuh pergi ke Makkah biar haji umroh, maka bisa jadi itu yang lebih afdal bagi panjenengan. Tapi mungkin jika singkat waktunya, cukup dengan doa yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Sak jagat disapu semua sudah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lihat ini indahnya bahasa Arab. Hasanahnya tidak pakai alif lam. Rabbana atina fid dunya hasanatan, pakai tasdid, pakai fathah tanwin, tidak pakai alif lam. Wa fil akhirati hasanatan, tidak pakai alif lam. Bukan Rabbana atina fid dunyal hasanah, tapi nggak ada alif lamnya. Kenapa seperti itu? Karena alif lam itu memberikan pelajaran yang diminta itu sudah jelas, kebaikannya sudah jelas tertentu saja. Beda dengan jika tidak ada alif lam, maka kebaikan yang diminta adalah segala macam bentuk kebaikan apapun itu. Dilunasi utang, kebaikan. Bisa umroh, kebaikan. Bisa haji, kebaikan. Punya anak soleh, kebaikan. Punya istri nggak cerewet, kebaikan. Punya suami nggak suka keluar, kebaikan. Semua kebaikan. Jadi mungkin kalau bingung, saya punya banyak hal Ustaz, ya, pakai doa ini nggak masalah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan itu boleh diucapkan karena ini redaksinya ada di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab, Bapak. Cukup? Nggih, Ibu. Nggih. Nggih. Zakatnya siapa itu, Bu? Zakatnya panjenengan sendiri untuk nyekolahin anak panjenengan sendiri. Masya Allah. Nggih. Pertama, memang satu tentang pembayaran zakat. Saya nggak mau panjang lebar tentang masalah zakat karena nanti ada haul, ada nisab ya. Insya Allah saya husnudzon panjenengan sudah hafal, sudah tahu. Nah, bagaimana dengan orang yang berhak menerima zakat? Apakah tadi anak saya sendiri berhak menerima zakat? Jawabannya tidak bisa. Anak loh ya, anak sendiri ya. Karena orang-orang yang berhak menerima zakat jumlahnya ada 8. Nanti bisa dibuka di dalam surat At-Taubah insyaallah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Itu sedekah zakat itu diberikan kepada 8 asnaf, 8 golongan manusia, fakir, miskin dan selanjutnya. Maka wallahu taala alam, saya punya lah gini, kenapa kok nggak bisa lah zakat saya misalkan alhamdulillah punya uang yang numpuk nggak kepake, saya tabung sudah 1 tahun, sudah sampai nisab karena uang saya 100 juta.
Gini ya, 100 juta sudah sampai nisab, kan nisabnya 85 gram, 1 gramnya enggak tahu berapa sekarang, silahkan bisa dihitung nanti. Intinya 100 juta insya Allah sudah sampai nisab, dan saya nyimpen 100 juta juga sudah 1 tahun. Pas Ramadan besok, Syawal besok 1 tahun, maka saya wajib untuk mengeluarkan zakat saya 2,5%. Enak ini, maka saya ambil 2,5%, anggap dari 100 juta berapa berarti? 2.500.000. Pas anak saya mau masuk sekolah TK bayarnya 2.500.000, saya ambil dari uang itu. Nggak bisa. Kalau sama keponakan bisa apa tidak? Kalau keponakannya orang fakir, orang miskin, maka insya Allah tidak masalah. Dan ini menggabungkan 2 pahala. Yang pertama pahala memberikan kepada kerabat, dan yang kedua mengeluarkan zakat. Seperti itu. Jadi ponakannya juga masuk kriteria zakat. Nah, yang menjadi banyak pertanyaan, sedikit faedah adalah, Ustadz, bagaimana saya punya uang zakat, bolehkah saya berikan kepada masjid untuk ikut pembangunan masjid atau pembangunan sekolah? Maka saya ikut pendapat Syekh bin Baz dan para masyayikh yang lain, tidak bisa. Tidak bisa zakat diberikan kepada pembangunan masjid atau pembangunan musola atau pembangunan asrama atau pembangunan sekolah, pembangunan kelas, maka tidaklah bisa. Wallahu taala ala wa a'lam bissawab. Cukup nggih? Nggih, sami-sami Ibu. Alhamdulillah, saya mohon maaf sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Semua tentu karena minimnya ilmu yang saya miliki dan karena syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa saya dan mengampuni dosa panjenengan semua, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di kesempatan yang lain. Kalau bukan di dunia, semoga kita dikumpulkan kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak dicari, boleh monggo mampir nanti Ibu. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.